Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Maka di sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, pesan untuk tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil, kebenaran dengan kebatilan, kemudian amal soleh dan amal toleh. Ini tidak boleh dicampur aduk. Termasuk talbisul haqqa bil batil, makanan haram, konsumsi haram, dan amal soleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini menjelang puasa ini salah satu yang mesti kita waspadai, mengkonsumsi yang tidak halal. Berdasarkan hadis Imam At-Tirmizi dikatakan bahwasanya siapa yang memakan makanan haram maka sholatnya ditolak selama 40 hari 40 malam. Doanya ditolak selama 40 hari 40 malam. Maka kalau kita memakan yang haram menjelang puasa, puasanya 30 hari, sholat ditolak 40 hari, maka rusak puasa kita. Jadi tolong diwaspadai. Di antara hal yang mesti kita waspadai menjelang puasa itu jaga halal dan haram. Sidang jemaah dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah SAW kembali dari luar kota. Lapar dan haus beliau rasakan. Ternyata di atas ranjang beliau ada sebiji kurma. Rasulullah tanpa pikir panjang langsung memakannya. Maka ketika itu dimakan baru terpikir, ini kurma dari mana asalnya? Apakah ini kurma sedekah yang ditolak oleh Rasulullah kemarin, dikembalikan? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada istri beliau, "Ya Humairah," pada Bunda Aisyah, "tahukah engkau tentang sebiji kurma yang ada di atas tempat tidur?" Bunda Aisyah menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, disebabkan satu biji kurma yang termakan oleh saya tidak tahu asal usulnya, padahal di ranjangnya, maka sampai esoknya saya tidak bisa tidur. Begitu Rasulullah kehati-hatiannya, sampai besoknya nggak bisa tidur, memikirkan dari mana asal kurma itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq dihidangkan makanan oleh pelayan. Pelayan ini mantan orang musyrik. Dia jadi budak beliau, dihidangkan makanan. Ketika beliau makan, setelah makan ditanya oleh pelayan, "Wahai khalifah, tahukah engkau dari mana asal makanan itu?" Kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, "Engkau yang tahu, saya tidak tahu, kau yang menghidangkan." "Wahai khalifah, dulu aku kerjaku bertenung. Terus setelah sekian lama aku tidak lagi melakukan, tidak ketemu dengan orang-orang yang pelangganku. Tadi aku ke pasar, ketemu dengan salah seorang pelangganku. Dia berkata, 'Dulu aku pernah kau bantu,' kau tanya kepadaku. 'Aku lupa menambah upahmu, memberikan upahmu. Ini upahmu, upah sebagai peramal atau tukang tenung. Akhirnya ku ambil uang itu, ku belikan ke makanan. Inilah yang kuhidangkan kepada engkau, wahai khalifah.' Mendengar itu langsung sontak Abu Bakar As-Siddiq bangkit, memasukkan telunjuknya ke kerongkongannya, mengorek kerongkongannya,
berusaha memuntahkan makanan itu. Melihat usaha seperti itu, mulai ketakutan pelayan ini. Kemudian dia berkata, "Ya Khalifah, segitunyakah kau memuntahkan makanan itu?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Muslimin, "Tahukah engkau, seandainya seluruh organ dalamku yang tersentuh makanan ini bisa kumuntahkan, maka aku berusaha memuntahkannya. Karena aku dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada darah dan daging yang tumbuh dari makanan haram, melainkan yang berhak melahapnya api neraka." Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Hanifah Nu'man, pengasas mazhab Hanafi. Suatu hari seekor sapi hilang di Baghdad. Sampai beritanya kepada Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah bertanya kepada orang, "Berapa umur sapi ini?" 6 tahun wahai imam. Maka kata beliau, "Selama 6 tahun aku tidak pernah makan daging. Khawatir daging yang dicuri itu dijual ke pasar, terbeli oleh beliau." Begitu waraknya, hati-hatinya Imam Abu Hanifah. Bagi orang Arab, kalau tidak makan daging itu luar biasa, karena makanan Arab itu rata-rata daging. Orang Arab tidak ahli mengolah ikan. Mereka hanya tahu kalau ikan itu dibakar saja, tidak digoreng. Mereka tidak sanggup mencium bau ikan yang digoreng. Tidak tahu gulai ikan. Dia tahu hanya ikan itu dibakar. Ikan besar-besar saja, ikan kecil hanya dimakan oleh mereka. Itu makanan kucing saja. Sampai hari ini orang Arab seperti itu. Artinya apa? Seluruh makanan itu terkait dengan perkara daging. Tapi Imam Abu Hanifah sanggup tidak makan daging 6 tahun. Khawatir tersentuh makanan, terkonsumsi makanan haram, yaitu sapi yang dagingnya dijual, sapi curian yang dijual ke pasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, waspadai ini. Mudah-mudahan kita mulai sangat sensitif dengan perkara-perkara yang seperti ini, sehingga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun.